teman-teman semua. Kami dari Bina Iman Anak Wilayah 5. Kami akan menceritakan kisah Santo Yusuf. Selamat menyaksikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Kau telah satukan kami di sini dalam sukacita. Kini kami mohon buka hati kami untuk dapat mendengar dan memahami ajaran serta perintah-Mu melalui Santo Yusuf. Berkatilah teman-teman kami yang sekarang sedang sakit dan belum dapat mengikuti acara ini. Hiburilah mereka dan angkat sakitnya ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, saya akan bercerita tentang Santo Yusuf, suami Maria. Santo Yusuf adalah keturunan Daud. Pekerjaan sehari-harinya adalah menjadi tukang kayu. Ia berasal dari Nazaret. Bapak Yusuf adalah seorang yang sabar, tulus, baik hati, dan sederhana. Ia telah bertunangan dengan seorang perawan bernama Maria. Ketika ia tahu bahwa Maria sudah mengandung sebelum mereka menikah, ia secara diam-diam ingin menceraikan Maria agar tidak merusak nama baik Maria. Namun, Yusuf mendapatkan bisikan dari malaikat untuk tidak menceraikan Maria. Karena Yusuf orangnya taat pada Allah dan setia pada perintahnya, ia tidak jadi menceraikan Maria. Bisikan Allah seringkali datang dalam mimpinya lewat malaikat-malaikat. Bisikan kedua datang pada saat Bapak Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus menghindar dari Raja Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus. Nah, bisikan yang ketiga datang pada saat Yusuf diperintahkan untuk membawa kembali keluarganya ke Nazaret di Galilea untuk menghindari jika pengganti Herodes menginginkan juga bayi Yesus mati. Pesta Santo Yusuf diperingati setiap tanggal 19 Maret. Tahun 2021 ini, Paus Fransiskus mencanangkan sebagai tahun Santo Yusuf. Halo teman-teman semua. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang siapa itu Santo Yusuf dari Cecil. Nah, sekarang saya akan mencoba menggambarkan sikap dan teladan apa yang bisa kita tangkap dari Santo Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang istimewa loh, karena dia adalah keturunan Daud. Tapi orangnya juga sangat sederhana, karena dia hanyalah seorang tukang kayu yang tinggal di kota kecil namanya Nazaret. Dari kisah kitab suci, kita bisa melihat bahwa Yusuf ini adalah orang yang setia dan sangat percaya pada perintah Allah. Dan bisa kita lihat dari 4 perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat. Yang pertama, Yusuf tidak meninggalkan Maria dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yang kedua, Yusuf membawa keluarganya lari ke Mesir saat Yesus baru dilahirkan. Yang ketiga, Yusuf kembali ke Israel saat Herodes sudah mati. Dan yang keempat, saat kembali ke Israel, Yusuf tidak ke Bethlehem, tapi ia pergi ke daerah Galilea, yaitu kota Nazaret. Semua itu dilakukan dengan taat dan menyerahkan sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Sebagai kepala keluarga, Yusuf sangat bertanggung jawab menjaga Maria dan Yesus. Dalam kisah Yesus yang menghilang, ia bersama Maria kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus. Dan setelah menemukan Yesus yang sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat, ia mengajak Yesus kembali ke rumah dan Yesus pun mematuhinya. Kenapa Yusuf ini dipilih Tuhan menjadi bapak dari Yesus dan kemudian menjadi santo? Ada beberapa sifat yang bisa kita lihat. Yang pertama, cinta tulus kepada Bunda Maria dan Yesus. Ketika tunangannya yaitu Maria mengandung yang dia tidak ketahui siapa ayahnya. Tapi ketika diberitahu malaikat, maka Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya dan menjaga bayi yang dikandungnya. Yang kedua, yakin dan percaya pada perintah Allah. Seperti yang sudah dikatakan
ada 4 perintah Allah yang dilaksanakannya tanpa ragu dan bertanya-tanya lagi. Semua diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yang ketiga, kasih Yusuf sangat mengasihi Maria dan Yesus. Ketika mendengar Herodes membunuh anak yang baru lahir, ia berusaha menyelamatkan bayi Yesus dengan lari ke Mesir. Yang keempat, setia dan taat. Yusuf setia menjaga Maria dalam masa kehamilan sampai melahirkan dan mencari Yesus yang hilang. Selain itu, dia setia dan taat pada semua perintah Allah melalui malaikat. Yang kelima, sederhana. Sebagai tukang kayu, Yusuf mengajarkan kesederhanaan pada Yesus dengan melatih Yesus menjadi tukang kayu dan tetap tinggal di kota kecil, Nazaret, hidup miskin tapi tetap bahagia. Sebagai ayah dan orang tua dari Yesus, Yusuf adalah guru dan teladan sejak kecil Yesus, sehingga banyak hal-hal baik yang dimiliki oleh Yesus yang merupakan hasil didikan ayahnya. Oleh sebab itu, Yusuf menjadi santo yang merupakan pelindung keluarga. Demikian sedikit keteladanan Santo Yusuf yang saya bisa sampaikan. Semoga kita semua dapat memakai sikap-sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami selalu agar dapat seperti Santo Yusuf yang selalu percaya, setia, sederhana, dan penuh cinta kasih dalam hidup. Bimbing kami selalu bersama keluarga kami untuk selalu penuh kasih, peduli, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menerima Engkau dalam hati kami. Hadirlah terus di dekat kami agar firman-Mu selalu menjadi penerang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah bahaya, beri kami harap, kuatkan iman kami agar jangan sesat. Bapak Yusuf jaga keluarga Nazaret, kau jaga Bunda Kudus dan Yesus penebus. Doakan kami semua pada Yesus Putra-Mu, lindungi kami selalu dalam nama Putra-Mu. Di tengah bahaya, beri kami harap, kuatkan iman kami agar jangan sesat. Bapak Yusuf jaga keluarga Nazaret, kau jaga Bunda Kudus dan Yesus penebus. Doakan kami semua pada Yesus Putra-Mu, lindungi kami selalu dalam nama Putra-Mu. Doakan kami semua pada Yesus Putra-Mu, lindungi kami selalu agar kami bahagia Nah teman-teman, keren kan cerita Santo Yusuf? Yuk kita seperti Bapak Yusuf yang sederhana, tulus, dan penuh cinta kasih. Semoga cerita ini bisa menjadi contoh hidup yang baik untuk kita anak-anak Allah. Terima kasih perhatian dari teman-teman semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.